Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali program Bicara Ngobras kembali hadir di depan Anda dalam suasana yang sangat menyenangkan pemirsa kali ini ya. Tentunya berada di tempat base camp dari Gus Durian Kota Batu pemirsa. Suasananya syahdu ya. Sebelah kanan kiri ini banyak kendaraan berlalu lalang karena memang kebetulan base campnya tepat berada di sebelah jalan raya pemirsa ya. Pemirsa, tahukah Anda pemirsa bahwa banyak sekali orang mendengar istilah Gus Durian ya pemirsa. Tapi banyak pula yang belum mengerti istilah tersebut. Nah, apa sih maknanya? Yang mereka tahu itu adalah sosok Gus Dur sebagai ulama dan pernah menjadi presiden untuk Indonesia pemirsa. Dan kali ini saya telah bersama dengan ketuanya langsung ya pemirsa ya. Dengan ketuanya ada Kak Ruben kan ya. Ini ada Kak Ruben Taching ya. Selaku ketua Gus Durian Kota Batu yang baru. Hore, luar biasa. Tepuk tangan pemirsa ya. Boleh kenalan dong ke pemirsa? Ya, perkenalkan nama saya Ruben Taching. Aduh, luar biasa. Koordinator Gus Durian baru saja dilantik kemarin. Ya. Kapan kemarin pelantikannya? Waktu haul Gus Dur tanggal 10 Januari. 10 Januari lalu, berarti masih hangat-hangatnya ya? Masih hangat-hangatnya. Oke, semoga bisa mengemban tugas yang sukses selalu ya. Amin. Untuk Kak Ruben Taching ini. Iya. Kenapa kok Taching ini? Pecinta kucing nggak ya? Oh, karena pecinta kucing. Pecinta kucing, iya. Cat lover sih pemirsa ya. Cat lover banget ini. Baik Kak Ruben, kali ini kita akan membahas tentang Gus Durian. Iya. Ya, nah sebelum berbincang jauh, apa sih Gus Durian itu Kak? Gus Durian itu suatu kumpulan orang-orang yang pecinta Gus Dur ya biasanya. Iya, Gus Durian. Berarti itu seorang yang pecinta Gus Dur begitu. Berarti kalau yang nggak pecinta Gus Dur nggak boleh di sini. Ya, boleh banget ya. Oke, berarti ini kira-kira udah berapa lama berdiri di Batu ini? Di Batu ini Gus Durian kurang lebih 10 tahunan mungkin kan. 10 tahun ya? 10 tahun dari luar sekarang, biasa. ya. Oke, Kak Ruben Taching ya, ini baru aja diangkat sebagai ketua Gus Durian, koordinator wilayah Kota Batu begitu ya. Benar, gimana sih perasaannya? Kaget nggak sih? Kaget banget sebenarnya. Kaget. Kagetnya kenapa? Soalnya Dak-dik gitu ya. Gimana? Dipilihnya cuma dipaksa. Dipaksa ya. Oke. Gak ada yang lain nah ini. Aduh, kalau nggak Ruben mau siapa lagi kan kata orang-orang gitu. Regenerasi dari koordinator yang lama sekarang lebih muda lagi katanya seperti itu sih. Jadi kepingin merasakan hawa yang baru begitu ya mungkin ya. Oke. Mungkin seperti Kak itu. Ruben hari ini hujan ya, makin mesra perbincangan kita ya. Makin mesra makin aja santai nih. Ya hari kita ya. Oke. Kak Ruben, berarti kan tadi kan Kak Ruben bilang bahwa Gus Durian adalah kumpulan orang-orang yang pecinta Gus Dur begitu ya. Nah, maksudnya kayak gimana itu? Yang mengagumi Gus Dur, dari perilakunya Gus Dur, dari kayak karakter-karakter Gus Dur. Oke, perilakunya Gus Dur dari karakternya Gus Dur seperti itu. Berarti maksudnya dia yang berperilaku seperti apa? Gimana? Ya, dia yang berperilaku seperti apa? Perilaku Gus Dur. Perilaku Gus Dur itu yang satu kayak Gus Dur itu random kayaknya ya. Oke. Iya. Tapi semua omongan Gus Dur itu tadi kenyataan untuk saat ini. Waduh. Iya. Semua perbincangan memang menjadi kenyataan begitu. Iya. Berarti memang yang terkumpul di Gus Dur adalah orang-orang yang mencintai Gus Dur. Mereka yang karakternya seperti Gus Dur. Mereka yang berarti yang tipikalnya seperti Gus Dur begitu ya. Iya. Kalau Kak Ruben merasa kayak Gus Dur nggak? Masih belum. Karakternya? Belum. Ya? belum Kenapa sama kok sekali. Kak Ruben belum bilang? Bilang belum. Belum. Kenapa? Karena masih ilmu saya belum ada sejujurnya dari Gus Dur itu. Iya. Tadi memang kedepannya nanti akan lebih belajar lagi lebih banyak gitu ya. Betul sekali. Ben, ya. Oke. Nah, kemudian Gus Durian dia kan mengedepankan nilai toleransi. Iya. Iya, betul kan. Nah, Toleransi. apa sih yang dimaksud dengan toleransi dalam Gus Durian? Toleransi dalam umat beragama apa bagaimana? Kalau dalam umat beragama kita tidak membedakan kalau ada yang hari raya gitu kayak kemarin umat Nasrani
merayakan hari rayanya, kita ya sowan ke rumahnya, ngobrol. Begitu sebaliknya ketika hari Raya Idul Fitri juga banyak sekali teman-teman Gus Durian yang non-muslim itu datang ke rumah. Toleransinya seperti itu. Berarti ini maksudnya toleransi dalam Umat beragama. Umat beragama begitu. Betul Berarti sekali. ini teman-teman Gus Durian itu seringkali juga ikut merayakan hari-hari besar masing-masing agama, lintas Iya. agama begitu ya. Betul sekali. Oke. Attaching masih semangat ya. Masih semangat, meskipun hujan semangat ini. Oke. Nah, berarti kan kalau tadi kan Kak Tacing bilang kalau juga sempat merayakan hari-hari besar dari lintas agama begitu. Seperti kemarin umat beragama ketika ada acara apa? Ketika itu Kalau contohnya. kemarin Nasrani kita safari ke gereja-gereja di Kota Batu. Itu biasanya kita diundang, terus kita datang. Terus saya sering juga ke rumah-rumahnya teman-teman yang Nasrani juga. Oke, berarti itu dari teman-teman lintas agama Nasrani Lintas mengundang agama. Gus Durian Iya, begitu, dalam betul rangka sekali. seperti apa? Dan rangka mengikuti perayaan Natalnya itu di gerejanya umat Nasrani. Oke, kemudian teman-teman Gus Durian datang, apa yang dibawa? Apa aja dibawa? Kita nggak bawa apa-apa sih, Bawa Kak. cinta. Membawa Bawa cinta, cinta, ya? bawa cinta, iya. Oh ya, oke. Berarti juga secara langsung juga ikut bergembira bersama dengan Iya, betul kegiatan sekali. mereka seperti itu ya. Ah. Oke, untuk kegiatan yang umat Nasrani seperti kalau untuknya agama lain seperti apa? Kalau agama lain sama sebenarnya. Kita sering sowan ke pura, ke biara, seperti itu. Kalau untuk yang ke pura dalam rangka apa? Dalam rangka kayak kemarin sebelum Hari Raya Nyepi, kita juga diundang untuk perayaan Ogogo itu ya. Oke. Perayaan Ogogonya kita juga diundang, juga ikut memeriahkan di sana seperti itu. Apakah itu juga aktif setiap tahunnya untuk perayaan Nyepi Ogo-Ogo itu? Gus Durian Iya, hadir begitu? Selalu diundang, tetap Apa? aktif. Ketika itu peran Gus Durian seperti apa? Kalau saya lebih sering ke pengamanannya ya Kak ya, gitu. Saya lebih sering suka dengan kumpul-kumpul dengan pecalang kayak gitu. Lebih ke penanganan kayak di jalan rayanya itu. Oke, berarti lebih ke pengamannya begitu Pengaman ya. ya. Gimana? Bahagia nggak Gus Durian ikut dilibatkan di acara Nyepi ketika itu? Bahaya Senang nggak? banget, seneng banget sih. Oke, setiap tahun selalu begitu berarti ya? Gus Durian? Setiap tahun kita. Baik, sekarang kita akan berbicara tentang pandangan hak asasi dalam Gus Durian. Bagaimana sih pandangannya? Seperti apa sih? Pandangan Gus Durian dalam hak asasi ya, Gus Dur itu membawa perdamaian tanpa keadilan. Membawa perdamaian tanpa keadilan. Dengan keadilan maksudnya. Keadilan. Membawa perdamaian dengan keadilan. Berarti dia Tanpa berdamai kata tapi ilusi, juga adil iya. begitu. Perdamaian, maksudnya seperti apa perdamaian? Perdamaian itu maksudnya seperti ini Kak. Perdamaian hak asasi maksudnya ya. Di Gus Durian ini tentunya saya itu sering merangkul anak-anak LGBT ya. Anak-anak LGBT Anak-anak apa itu? LGBT. Oke. Untuk saat ini saya merangkul anak-anak LGBT entah itu kan itu. Mereka itu selalu cerita pada saya, aku ini nggak diuwongno kata Jawanya gitu. Aku nggak diuwongno sih. Oke. Opo on. Soalnya postur tubuhmu seperti ini. Ya, seperti itu. Dengan adanya Gus Durian mereka kita undang, mereka kayak dimanusiakan. Ya, tugas Gus Durian adalah memanusiakan manusia itu tadi. Berarti mereka merasa lebih dipedulikan, diperhatikan Iya, betul begitu sekali, ya. ya. Seperti perhatian kepadamu ya Kak ya. Oke, baik. Berarti itu kan lebih banyak menggandeng teman-teman dari teman itu. Adakah juga yang lain? Teman-teman komunitas lain mungkin? Untuk saat ini waktu kepemimpinan saya ini masih LGBT dulu. Soalnya yang sering datang ke rumah saya itu ada teman-teman dari LGBT. Kapan itu. waktu itu join teman-teman dari LGBT itu? Sering sih Kak. Kemarin juga kita ketemu lagi di acaranya mereka. Terus saya diundang juga. Dan mereka senang sekali saya datang. Terus kita ngobrol-ngobrol itu kayak dimanusiakan itu. Oke, berarti ngobrol-ngobrol sharing begitu ya? Sharing ya. Kalau untuk sharing biasanya lebih ke apa teman-teman dari komunitas dengan Gus Durian? Mereka ke Gus Durian apa gimana? Curhat begitu kah? Lebih ke curhat atau bagaimana? Iya curhat sih, curhat masalahnya gitu. Seperti itu sih. Oke, apa kemudian yang dilakukan oleh Gus Durian?
kita mau masih apa ya, aja sampai nang dalan sing sesat lagi lah seperti Berarti itu. mereka berkeluh kesah begitu Berkeluh ya. kesah, iya. Dan mencoba bersandar kepada Gus Durian Iya, gitu ya. betul sekali. Oke. Kemudian melihat Kak Ruben ini menjabat sebagai ketua, mereka kaget nggak waktu itu? Awalnya kaget sih. Katanya sih, kok bisa sih seorang Ruben ya. Saya Ruben ini orangnya kan random banget gitu loh Kak. Hahihi di mana-mana kayak nggak pernah susah gitu ya. Padahal susah banget. Ya, kok bisa sih jadi koordinator Gus Durian? Semua ya kaget sih. Berarti ya juga ada seneng, ada dukanya juga begitu ya ketika dengan teman-teman itu begitu ya. Oke. Betul sekali ya. Kira-kira ada berapa banyak ketika itu yang ke tempatnya Kak Ruben, teman-teman? Banyak sih. Sering ngopi di sebelah rumah kan ada kafe. Sering saya ke situ juga. Oh, luar biasa ya. Berarti ini memang teman-temannya Kak Ruben ini juga ternyata banyak dan luas pemirsa ya ini ya. Berarti mereka sempat gak nyangka ya, Kak Ruben kok bisa jadi ketua Gus Durian sih gitu ya. Iya. Dan juga ada juga sih Kak, dari segi kesenian Kota Batu. Oke, keseniannya ya, kayak gimana itu Kak Ruben? Ya itu, kesenian Kota Batu juga kaget juga. Kok iso sih awakmu ini tadi koordinator kan gitu juga. Tidak menyangka begitu ya, teman-teman kesenian ya. Oke. Kak Ruben ini mau ada yang lewat ternyata ya, ditahan dulu. iya. Kita sabar Oke. dulu, kita ngopi ke belakang yuk. Oke. Tetap dalam program Acara Ngobrol, jangan kemana-mana, usai jeda pemirsa. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Acara Ngobras Kedua Santai. Kita masih bersama dengan Kak Ruben Tacing ya pemirsa ya. Udah berada di base campnya Gus Durian Kota Batu. Iya. Udah ngopi tadi ya? Udah. Oke, udah kenyang ya. Tambah mesra suasananya ya. Sama makin mesra deras hujan ya. soalnya Kak. Iya. Oke, Kak Ruben Tacing. Tadi kita berbincangnya terakhir di yang kesenian. Kesenian. Itu teman-teman kesenian gitu maksudnya. Teman-teman kesenian juga kita libatkan dalam Gus Durian juga. Teman-teman kesenian Batu. Kesenian Batu. Apa Iya. kesenian apa aja? Kesenian Batu itu terlibat dari tari, terus bantengan, jaranan juga saya libatkan semuanya untuk masuk ke Gus Durian ini. Oke, itu kok tiba-tiba kok bisa ngajak teman-teman dari seninya itu memang relasinya Kak Ruben Tacing. Iya, saya adalah orang seni ya. Oke, Iya. orang seni juga ya pemirsa. Saya orang seni. Ya, makanya gandeng teman-temannya yang di kanan kiri ya, jadi nggak sulit ya. Oke, kemudian banyaknya peminat ketika itu diajak ke Kak Ruben. Kalau waktu saya ngajak, alhamdulillahnya banyak sekali yang minat. Berapa mereka yang Dari sekarang ini sudah 3 grup teman kesenian? dari teman-teman kesenian bantengan. Belum juga perkusinya juga. Perkus juga ada ya? Iya. Oke. Tadi kan Kak Ruben bilang tadi ada nilai yang keadilan gitu. Kayak nilai keadilan apa yang sejauh ini udah ada? Keadilan Apa itu? dalam Gus Durian. Ya, keadilan dalam Gus Durian ini meliputi yaitu tadi Kak, kita harus jangan sampai mengadili orang yang dipandang sebelah mata itu tadi. Jangan sampai kita mandang sebelah mata Orang lain. Iya. Emang Oma ini sering kali ada jadi kayak gitu ya? Banyak sekali teman-teman dari LGBT itu selalu berkeluh kesah pada saya tentunya. Itu sering aku ki opo sih gitu. Padahal aku juga nggak mau seperti ini kan seperti itu. Jadi mereka ingin dipandang sama begitu ya? Betul sekali. Kemudian bagaimana sih ketika itu Kak Ruben memberikan pengertian pada mereka, mungkin memberikan support pada mereka, menyemangati mereka bagaimana ketika itu? Kita harus dekati dulu, kita harus sering ngajak ngopi dulu, harus pelan-pelan. Dekati itu sih dekat nggak? Pendekatannya kayak gimana buatnya? Pendekatan yang kita sering ajak ngopi seperti itu, terus juga sering kita ajak main. Lama-lama mereka kan menganggap kita ini saudaranya sendiri. Nah, dari saudara itu mereka bisa curhat, kita beri masukan lah dikit-dikit gitu. Berarti sering kali ada pertemuan dengan teman-teman itu ya? Kalau saat ini sering sih Kak, sering. Seminggu bisa berapa kali tuh? Kalau saya longgar artinya nggak ada latihan, nggak ada apa, biasanya juga 1 minggu itu 3 kali ya, 2 kali. Oke, nah sekarang kita mau ngobrol tentang paham keadilan. Paham keadilan sosial pada Gus Durian. Itu yang bagaimana?
Paham keadilan sosial, kalau dikaitkan sama toleransi? uh, paham keadilan sosial pada Gus Durian ini tentang budaya, gender, suku. Itu Gus Durian itu tidak memandang antara budaya, gender, dan suku bangsa yang ada di lingkungan kita. Gitu. Maksudnya gimana itu, Kak? Maksudnya kita tidak memandang, kamu ini orang Ambon katakanlah ya, saya orang Batu. Kan kalau melok komunitasku, nggak boleh gitu. Kita harus selalu merangkul, tidak membeda-bedakan itu. Oke, berarti kita tidak memandang ras gitu ya, Ras, iya, antar ras suku golongan dan bangsa, sebagainya iya. gitu ya. Oke, tapi selama ini kalau menurut pemantauan dari Kak Ruben ya, apakah masih terjadi kayak seperti itu? Masih sangat terjadi. Nah itu tugas Gus Durian adalah merangkul semuanya itu tadi, supaya nggak ada yang dipandang sebelah mata juga, terus nggak ada yang aku ini anaknya orang miskin, aku anak orang kaya, nggak seperti itu. Gitu. Jadi sama begitu Sama, ya. Oke. dipandang harus Nah, sama. lalu tadi kan Kak Ruben bilang bahwa tugas Gus Durian yaitu seperti apa sih nantinya yang akan dilakukan Gus Durian? Gus Durian itu nanti mengasih di eranya Kak Ruben memimpin saat ini seperti apa yang akan dilakukan? Untuk yang suku bangsa itu tadi, ya kita harus ngasih pahaman bahwa supaya nggak ada yang dipandang sebelah mata juga. Ayo kabeh podo-podo bareng kayak gitu, supaya nggak ada yang tersisihkan lah intinya. Kita Jadi maksudnya kita memberikan pemahaman, berarti kita kunjungan ke orang-orang itu begitu? Iya, kita sering sih, saya sering juga kayak kunjungan sama teman-teman Gus Durian itu, kunjungan ke gereja, yaitu untuk bahwa Gus Durian ini untuk memanusiakan manusia intinya gitu ya. Oke, kemudian untuk yang suku yang seperti apa? Suku bangsa di kita kan selalu gimana kayak banyak yang mungkin wong Jawa kayak gitu loh ya, ngelan nih lah, saya selalu bilang ojo kayak gitu, meskipun mereka tapi yo harus dimanusiakan lah, meskipun ngeyel lah tetap kita harus mendati seperti itu. Nanti tidak beda-bedakan tidak membedakan ya, ya. Oke, baik. Kalau di Batu sendiri apakah pernah ada pengalaman mungkin kurang baik tentang suku agama mungkin yang sempat beda-bedakan dengan suku agama lain begitu? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada sih. Di Batu ini damai-damai saja. Ingin damai begitu ya? Damai-damai saja. Oke, sekarang tentang toleransi. Apakah toleransi dalam Gus Durian ini hanya pada batas toleransi beragama saja ini? Enggak. Toleransi di Gus Durian ini dari agama, suku, budaya juga semuanya kita toleransikan semua. Kalau untuk bentuk toleransi dalam suku itu yang seperti apa? Bentuk toleransi seperti suku ya seperti itu tadi Mbak. Kita kayak tidak memandang sebelah mata orang itu tadi. Oke. Kalau yang di Batu ini yang pernah terjadi apa? Di Batu yang pernah ditangani oleh Gus Durian? Nggak ada sih, nggak ada. Alhamdulillah di Batu santai-santai saja. Kalau untuk agama? Agama yang kemarin waktu tahun 2000 berapa itu ya, yang 212 yang kemarin. Ya itu ada satu komunitas Islam tentunya ya. Nah, komunitas Islam terus kayak memprovokator teman-temannya, intinya perang jihad apa itu loh. Itu sih. Itu sempat ramai juga di Batu, tapi alhamdulillah Gus Durian masuk di situ dan menjelaskan tentang toleransi umat beragama, dan mereka alhamdulillah bisa sih. Berapa banyak Gus Durian yang masuk ke situ? Waktu itu saya belum tahu ya, mendengar cerita saja sih. saya masih belum ikut Gus Durian waktu itu. Ketika itu masih belum jadi Gus Durian? Belum Gus Durian, saya masih sekolah kayaknya itu ya. Oke, berarti tahun berapa ketika itu untuk kejadiannya? Aduh lupa saya. Oke. Melihat jadi kayak gitu, apa yang nantinya dilakukan oleh Kak Ruben ke depannya? Menjaga silaturahim kepada umat beragama itu tentunya kayak nomor satu itu, terus suku bangsa juga saya menjaga toleransi untuk itu. Oke, apakah Kak Ruben selama menjabat ini sudah merasa memberikan toleransi gitu kepada sedikit? Iya, sedikit banget toleransinya. Tapi sedang
berjalan, mungkin sedang proses begitu Iya, ya mungkin sedang ya, Kak proses, Ruben, sedang ya. belajar juga soalnya. Oke. Kak Ruben berarti baru berapa lama ini menjabatnya, berapa bulan ya? Masih nggak ada 1 bulanan. Berarti nanti hingga tahun berapa jabatannya di sini? Mungkin Berapa lama? 2 tahunan ya ini. Nanti Secepatnya 2 pokoknya. tahun. Bukan cepatnya tapi pinginnya lebih lama lagi begitu ya. Iya, iya, iya. Baik, berarti untuk toleransi ini kan tidak hanya dari agama saja, tapi juga Iya. bisa budaya, kemudian apa tuh suku agama, dan juga tadi itu ada itu ya budaya, suku agama, dan juga apa tadi? Budaya soal lingkungan. Ayo, Iya. lingkungan. Apa? Iya. Juga lingkungan. Lingkungan kita. Oke, kalau lingkungan yang seperti apa? Lingkungan kan kadang kita tetangga gitu ya. Tetangga ada yang kalau di tetangga saya ada yang resek gitu ya. Ya itu bagaimana kita menyikapi tetangga itu supaya tidak resek lagi, harus kita kasih pahaman lah. Jangan gitulah, ini ada tetangga yang sakit, jangan suka berok-berok ya katanya gitu. Memang selama ini apakah sempat ada yang memberikan pelaporan kepada Kejurian tentang apa itu perilaku tetangga kanan Oh kiri? enggak sih, itu pengalaman pribadi saya sih. Oke, berarti just bercerita begitu aja Iya. ya. Oke, berarti untuk yang hidup bertetangga sudah ya. Nah, kalau untuk yang tentang pemikiran terbuka dalam pemikiran Gus Durian ini seperti apa? Gus Durian tidak memandang ras budaya. Gus Durian juga terbuka pada pikiran-pikiran lain yang selaras dengan 9 nilai Gus Dur itu tadi. Apa maksudnya? Gus Durian itu tidak memandang suku, bangsa, dan budaya. Tadi semua itu kita rangkul dalam Gus Durian itu. Iya. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Hanya itu aja sih, Kak. Oke, berarti memang itu tetap ya dalam hal suku, budaya, ras, dan juga Iya. agama, lintas beragama ya. Oke, kira-kira apa aja yang telah dipelajari oleh Kak Ruben ini tentang lebih ke ras begitu, apa? Sejauh apa sekarang? Banyak sih, Kak. Kalau Apa? dipelajari dari Gus Durian ini juga, itu tentunya kayak gimana ya? Apa? Ras-ras budaya, ya kita menghormati budaya-budaya orang lain kayak gitu. Apa sih yang telah diajarkan, basic budaya-budaya tentang apa itu? Budaya-budaya kayak kearifan lokal mungkin gitu sih, Kak. Ya, Budaya apa tuh? budaya-budaya kearifan lokal. Oke, kearifan lokal ya. Oke, kalau untuk di Gus Dur sendiri apakah telah menghargai kearifan lokal? Sangat menghargai di Gus Durian. Oke, contohnya ketika di kegiatan apa? Contohnya ketika kegiatan Haul Gus Dur kemarin, saya mengundang dari teman-teman kesenian-kesenian Kota Batu. Seperti itu, yang sudah terlibat di Gus Durian sejak 3 tahun yang lalu mungkin. Nah, terus juga banyak dari rekan-rekan golongan kesenian-kesenian yang mau bergabung dengan Gus Durian. Oke, ketika Haul Gus Dur, ketika Kak Ruben sudah di Gus Durian berarti? Sudah di Gus Durian, waktu pelantikan kemarin sih. Oke. Berarti baru tahun kemarin ini Iya, ya? baru tahun Apa kemarin. tahun ini? Tahun kemarin juga tahun ini. Oke, berarti ternyata sudah banyak kegiatan yang dilakukan ya? Iya. Oke. Kak Ruben ini mau ada yang lewat, Oke. jangan kemana-mana. Iya. Tetap dalam program Mencari Ngobras, jangan kemana-mana. Baik, kembali Anda bersama kami dalam program Ngobras, ngobrol santai pemirsa. Kita masih ada di mana ini? Di Gus Dur ya. Di Gus Durian Base Camp. Gus Gus Durian Durian. Kota Batu, di mana alamatnya ini? Alamatnya di jalan apa ini, Kak? Jalan apa ya? Depannya GKCW Iya, ya? depannya GKCW Kota Batu. Oke, depannya GKCW Kota Batu pemirsa. Nah, kita mau tanya-tanya lagi boleh ya, Kak ya? Boleh. Oke, nah kita mau berbincang tentang ada berapa nilai ini. Nah, kira-kira ada berapa sih nilai yang ingin bisa diterapkan dalam Gus Durian ini, Kak Ruben? Kalau di nilai Gus Durian tersebut ada 9 nilai Gus Durian yang harus diterapkan. Itu 9. Kemudian? 9 nilai Gus Dur. Yang biasanya saya terapkan ini hanya 4 kalau di Kota Batu atau di seluruh Gus Durian ini. Oke, berarti Gitu. nilai yang ingin diterapkan apa? Yang ingin Nilai diterapkan? Yang ingin diterapkan itu kemanusiaan dulu. Oke, kemanusiaan. Kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan pembebasan. Berarti Kok 4 ya? pembebasan? Salah, Mbak. Oke. Kearifan tradisi maksudnya. Kemanusiaan, Heeh. 1, kemudian Keadilan, 2, oke. Kemudian kesetaraan,
dan kearifan tradisi. Oke. Iya. Berarti ada 4 nilai yang ingin diterapkan ya pemirsa. Ada kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan juga tradisi. Tradisi. Oke, ada 4 nilai pemirsa. Kalau untuk kemanusiaan seperti apa? Kemanusiaan itu seperti itu tadi, kita selalu membicarakan memanusiakan manusia itu tadi. Terus juga kita selalu apa sih cara yang dilakukan oleh Gus Durian untuk memanusiakan manusia itu? Selain manusia, adanya sharing session, kemudian selain adanya pertemuan, apalagi yang sudah dilakukan? sebenarnya antar agama, maksudnya gini, kan di Kota Batu ini banyak sekali teman-teman yang menikah beda agama. Nah itu tugasnya Gus Durian itu bukan menikahkan ya, gimana sih caranya orang dua ini menikah dengan beda agama tapi tetap harmonis, seperti itu. Tapi tetap apa? Harmonis. Tetap harmonis. Tapi Harmonis, selama ini ya. Dilarang emang ya itu ya? Dilarang. Tapi di Gus Durian kan ada kayak apa ya, kita punya psikolog lah ya. Oke, psikolognya kayak pernikahan begitu ya toh? Iya, psikolog pernikahan lah ya. Oke, berarti kan memang di Gus Durian ini ada bidangnya tersendiri yang ada. bisa mengatasi seperti hal-hal seperti tadi itu ya. Iya, ada bidangnya sendiri-sendiri sih seperti itu. Berarti kalau untuk perannya Gus Durian apa waktu itu ketika melihat adanya fenomena pernikahan yang berbeda agama begitu? Tadi kan Kak Ruben bilang bagaimana caranya Gus Durian agar mereka tetap harmonis begitu. Emangnya memberikan masukan kepada mereka mempelai atau bagaimana? Betul sekali Kak, kita memberikan masukan terlebih dahulu kepada mereka. Gimana ngomongnya waktu itu? Hei kamu, bukan ya? Kayak gimana? Nah, kita memberi masukan-masukan dan kita datangkan langsung pakarnya. Pakarnya itu terus diomongin lah sama pakarnya ini bahwa nikah beda agama itu sebenarnya boleh sih. Tapi ada syarat-syarat tertentunya, dari agamamu gimana, dari agama kita gimana, seperti itu. Nah, dari keluargamu juga gimana, boleh nggak, direstui nggak, seperti itu dulu. Terus kalau memang dua-duanya udah ngerestui, ya udah. Kamu ikut agamanya si laki-laki apa ikut agamanya si perempuan, seperti itu. Berarti akhirnya ada salah satu yang mengalah, entah dia mengikuti agama yang si laki-laki atau yang perempuan begitu. Iya, harus ada yang ngalah ya. Tapi dengan jangka waktu yang lama sih Kak sebenarnya itu. Terus kalau nggak bisa sama-sama ngalah, ya ini. Akhirnya bagaimana yang dilakukan oleh Gus Durian ketika mereka sama-sama tidak bisa mengalah? Kalau tidak bisa mengalah, kalau si cowoknya yang Muslim, si ceweknya yang beda agama atau Nasrani atau Hindu itu diperbolehkan, seperti itu. Terus kalau yang perempuannya yang Nasrani, yang laki-laki yang Nasrani itu ya masih belum ada jawaban sampai sekarang itu. Oke, selalu putus sih soalnya. Itu kasus yang berapa tahun yang lalu itu kira-kira? Iya, berapa tahun yang lalu sih itu. Oke. Ketika itu Kak Ruben udah di Gus Durian nih tapi ya? Baru awal-awal sih. Awal-awal. Berarti kasus yang jelimet ya? Kasus yang jelimet, iya. Oke, baik. Berarti itu kan ketika itu sempat mendatangkan ahlinya ya untuk memberikan apa tuh nasihat-nasihat, masukan-masukan kepada para calon mempelai begitu. Kemudian akhirnya mereka tidak menemukan titik temu dan akhirnya mereka maksudnya berpisah begitu. Berpisah. Itu kasusnya teman saya sih sebenarnya. Oke, baik. Berarti itu adalah salah satu nilai kemanusiaan dari Gus Durian yang sudah diterapkan begitu ya. Sudah diterapkan di Gus Durian itu. Selain itu apa? Kejadian itu ada lagi nggak? Kalau itu kayaknya nggak ada lagi. Kayaknya itu. Contohnya apa? Itu aja sih kayaknya. Yang pernah saya hadapi di Gus Durian ini. Berarti itu permasalahannya pelik ya? Iya sih. Jelimet sekali Sampai berapa lama ketika itu prosesnya? Kalau teman saya dulu sampai 3 bulan. Tapi sampai ada pertemuan dengan kedua orang tua ketika itu sudah pertemuan dengan begitu ya? Iya, sudah. Saya membawakan teman saya juga. Sudah saling komunikasi, saya ngobrol juga dengan keluarganya si perempuan dan si laki-laki ini juga udah. Ada berapa teman-teman Gus Durian yang ketika itu ikut mendampingi? 2 waktu itu, saya dengan psikolog juga. Ketika itu Kak Ruben dengan psikolog juga. Salah seorang psikolog gitu yang mereka masukan-masukan. Iya. Berarti ketika itu ya sempat didengarkan ya? Sempat stres juga dia, sempat
kayak aduh wis lah gak mau nikah lagi kalau nggak sama dia kan gitu. Si Viral ceweknya. enggak ya? Enggak, Viralnya ada di sini viral. ya? Viralnya di sini. Oke, baik. Itu yang tentang untuk nilai kemanusiaan. Sekarang Iya. kita akan bahas terkait nilai yang keadilan. Iya. Nah, ini adil gimana nih? Adil bagi waktu, bagi tugas, atau apa maksudnya? Iya. Apa ini, Kak Ruben? Dan keadilan itu waktu dulu itu pernah bukan di Batu sih Kak. Nah, nilai Apa keadilannya itu waktu bukan di Batu sih, waktu di Malang Raya kayaknya. Itu ada sebuah gereja yang baru saja dibangun dan harus dan mintanya orang-orang situ minta dibongkar. Itu kasusnya waktu di Malang ya? Waktu di Malang, ya. Kenapa waktu itu ya? Waktu itu kalau dibongkar itu nggak salah ada salah satu oknum nggak salah. Itu pokoknya gereja ini nggak ada izinnya lah, semalah kayak nggak bersurat izin, terus nggak ada ABC-nya sama pemerintah apa-apa gitu loh. Terus ya itu anunya Gus Durian itu, alhamdulillah didampingi Gus Durian, katanya sama koordinator ketika yang itu dulu. Gus Durian masuk Iya, dalam kasus itu. dalam kasus sebagai itu, apa? kita sebagai perdamaian, mendamaikan. Sebagai penengah begitu. Penengah, ya, penengah. Waktu sama koordinator lama kayaknya, sama Mas Haris itu. Terus alhamdulillahnya sama sekarang gerejanya udah berdiri. Tapi sampai sekarang gerejanya tetap kokoh ya. Tetap kokoh, sudah bisa dibuat tempat beribadah juga gitu. Ketika dengan Gus Durian sempat gali informasi, ternyata apa ya menjadi penyebab adanya konflik? Salah satu oknum sih Kak. Salah satu oknum itu bilang kalau itu apa ya, bid'ah apa gitu loh waktu itu. Tapi Gus Durian sempat menemui oknum tersebut? Iya, sempat kayaknya. Sempat waktu Ini itu. itu ulah satu oknum atau beberapa oknum? Lebih dari satu? Lebih dari satu sih sepertinya. Lalu apakah Gus Durian sempat bertanya kenapa mereka melakukan itu? Nah itu saya nggak tahu sih. Oke, berarti Iya. tidak sampai menanyakan Nggak sampai menanyakan. sebabnya begitu Iya, ya, kenapa betul mereka sekali, melakukan hal Kak. seperti itu ya. Tapi untuk proses menuju akhirnya menjadi damai, berapa lama sih Gus Durian? Kurang lebih berapa bulan ya? 2 bulanan, 1 bulanan mungkin ya. Nggak sampai 1 bulan kok itu katanya itu. Oke. Uh. Apa sih yang akhirnya membuat akhirnya bisa damai dan akhirnya semua persyaratan terpenuhi itu apa akhirnya? Miskomunikasi ya. Iya sih, miskomunikasi ya. Antara yang siapa? satu, Antara kamu dan kamu? iya. Apa miskomunikasi antara siapa ketika itu? Miskomunikasi antara oknum itu dan pihak gerejanya. Oke. Apa sih ternyata? Permasalahannya itu, waduh itu Kak, saya kurang tahu juga ya. Berarti intinya lebih ke miskomunikasi antara pihak pendiri gereja dengan salah satu kurang komunikasi mungkin ya. Berarti ketika itu oknumnya melaporkan begitu ya? Oknumnya melaporkan langsung Kemudian ke pusat. ketika itu tiba-tiba Gus Durian datang, itu karena Gus Durian diundang atau ketika itu Gus Durian mendengar gitu? Langsung Kita datang mendengar kayaknya itu. dan tahu informasinya. Tahu dari informasinya. Itu Mas Haris yang siapa? Mas Haris itu siapa? Mas Haris itu ketua koordinator yang lama. Oke, ketika itu ketua koordinator lama, misal ternyata kebetulan mengetahui adanya kasus itu, akhirnya Gus Durian nggak usah pakai lama ya, langsung gerak sat-sat cepat aja. ya, langsung Sat-sat. mendatangi Mendatangi tempat itu. yang ada kasus seperti itu ya pemirsa ya. Oke, kita telah berbincang tentang kemanusiaan, keadilan sudah. Selain itu, apakah ada lagi permasalahan yang pelik selain tentang gereja itu? Sepertinya tidak. Masih Berarti belum. Oke, berarti itu sekitar berapa tahun yang lalu ya kasus itu ya? Dua tahun yang lalu kayaknya ya. 2-3 tahun yang lalu kayaknya 2 itu. atau 3 tahun yang lalu 2 ya? atau 3 tahun Tapi yang hingga lalu. sekarang masih teringat ya kejadian itu ya? Kejadian masih teringat sangat jelas itu. Berarti nggak bisa dilupakan ya? Galau dong berarti. Oke, Kak Ruben, kita mau ngomong tentang kesetaraan. Maksudnya kayak gimana kesetaraan itu? Kesetaraan itu kita tidak membeda-bedakan antara semua manusia itu kita setarakan sama. Seperti itu. Kalau di Gus Durian sendiri itu aja sampai beda-beda wong lah ya, seperti itu loh Kak. Maksudnya gini, ketika kita ada acara, kan biasanya kalau di depan itu kayak
Di depan kayak ada wali kota, itu kita setarakan semuanya. Oke, berarti kesetaraan misalnya ketika ada sebuah event begitu. Event ya, haul kemudian ada para pejabat dan juga mungkin yang lain-lain begitu. Kita setarakan semuanya. Berarti semuanya sama ya, meskipun dia seberapa tinggi pangkatnya begitu mungkin ya. Iya, kita setarakan semuanya, kita sama ratakan, kita duduk di bawah semuanya. Duduk, gitu. kita kan duduk. Duduk di bawah semuanya. Kita di bawah sini ya. Iya. Baik, Kak Ruben mau ada yang lewat, ditahan dulu ya. Kita makan siang dulu. Oke. Tetap dalam program Ngobrol, jangan kemana-mana. Udah jeda pemirsa. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami setia dalam program Ngobras, Ngobrol Santai, segmen yang keempat ya pemirsa. Saya masih bersama dengan Kak Ruben Taci. Pemirsa, ya, ini selaku koordinator Gus Durian Kota Batu. Iya. Ya, mulai semangat ya. Semangat. Udah makan gorengan belum? Udah kan? Habis berapa tadi? 6. Habis 6 ya. Sampai kelaparan ya pemirsa. Oke, Kak Ruben, baik. Kita mau ngomongin tentang ini, struktur organisasi. Ini apakah secara nasional? Struktur organisasi di setiap kota Gus Durian, itu langsung nasional. Berarti secara nasional begitu ya? Berarti untuk garis strukturalnya seperti organisasi masyarakat? Iya sih, langsung nasional seperti itu. Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya yang dari tiap-tiap kota ada begitu? Tiap kota ada, cuma ada koordinator aja sih tiap kota. Terus strukturnya langsung dari pusatnya. Dengan pusat begitu? Iya, dengan tim pusat ya. Dari tim pusat kalau untuk pusatnya di mana? Pusatnya di Jakarta. Di kota Jakarta iya. Ya? Oke, di Jakarta, baik. Nah, kalau untuk Gus Durian sendiri ini kan juga bebas aktif ya dalam kancah politik praktis ya. Itu yang kayak gimana? Kalau Gus Durian sendiri itu tidak terlibat dalam perpolitikan. Ya, tidak terlibat dalam perpolitikan, ranah politik, tapi untuk rekan-rekan Gus Durian yang terlibat di dunia politik itu atas namanya sendiri, bukan mengatasnamakan Gus Durian. Kayak kemarin itu banyak sekali yang ingin masuk di Gus Durian, itu kita tolak semuanya karena di Gus Durian sendiri tidak boleh kayak berpolitik lah ininya. Kalau ini berpolitik ya atas nama sendiri, bukan atas nama Gus Durian. Berarti anggotanya tidak boleh ada yang dari politik begitu? Boleh sebenarnya, tapi atas nama sendiri. Kalau ada anggota Gus Durian yang mengatasnamakan untuk berpolitik, itu sangat disarankan tidak boleh. Berarti kalau misalnya ketika ada anggota Gus Durian yang mau berpolitik, dia tidak boleh membawa nama Gus Durian iya, begitu? Iya, sangat tidak boleh seperti itu. Tapi pernah ada seperti itu? Pernah anggota? Sih, pernah 1-2 itu ada. Dan kita langsung tegur lah, jangan mengatasnamakan Gus Durian. Kalau ingin berpolitik, ya ingin atas namamu sendiri saja. Gitu. Oke, berarti bahkan di teman-teman Gus Durian juga ada yang dari politik begitu ya mereka ya? Banyak sekali. Banyak ya? Banyak. Nah, di teman-teman politik banyak. Berarti semua lini ada ya sini ya? Semua sektor bidang dari teman-teman Gus Durian juga banyak ya? Mungkin dari teman-teman yang budaya, dari teman-teman sosial, dari politik juga di sini Gus Durian juga ada ya? Ada, banyak sekali. Berarti untuk dalam kancah politik tidak, Gus Durian tidak ya? Tidak, untuk saat ini masih tidak. Tapi apakah nantinya akan ada gitu ke arah sana? Semakin berjalannya waktu, saya rasa itu tadi. Kalau saya sih menolak untuk itu. Soalnya kenapa kalau sudah berpolitik, ya seperti itu. Mengacu kayak ngisruh gitu loh Kak. Dengan politik satu, dengan politik lainnya kan ngisruh gitu. Oke, ini kan Kak Ruben kan ini kan menjabat sebagai koordinator kan baru kan sampai nanti 2 tahun ke depan begitu ya. Pak, nanti inginnya seperti apa? Semua anggota nggak politik-politikan atau gimana? Rencananya nanti? Rencananya saya terserahkan kepada teman-teman atau anggota yang lain. Ketika semuanya berpolitik saya persilakan, tapi jangan sampai mengatasnamakan Gus Durian. Mengatasnamakan sendiri aja. Tekankan ya, jangan sampai mengatasnamakan Gus Durian. Gus Durian. Saya, Nah, kalau untuk yang menjadi daya tarik apa ini? Yang menjadi daya tarik tersendiri ini sehingga Gus Durian ini berkembang ada di mana-mana bahkan sampai mancanegara. Ini yang menjadi daya tarik apa? Yang menjadi daya tarik tersendiri dari
Gus Durian mancanegara itu tentang 9 nilai Gus Dur, terutama tentang kemanusiaannya itu tadi. Memanusiakan manusia. Gitu Memanusiakan manusia, sering memanusiakan manusia itu tadi. Berarti yang menjadi daya tarik itu ya, gitu ya. Tapi sempat sampai terdengar di luar Indonesia. Sampai terdengar Untuk di yang luar Indonesia. satu nilai itu. Sempat terdengar juga. Banyak sih di luar sana, di luar negara ini banyak juga Gus Durian mancanegara juga. Tapi berarti itu untuk satu nilai itu yang banyak dengar di luar negeri itu biasanya negara apa? Yang mereka banyak mendengar tentang nilai-nilai Gus Durian. Karena di Salah Jerman satunya. ya, Jerman di Jerman, ya? Mereka banyak mendengar tentang nilai-nilai Gus Durian. ternyata banyak sekali. Ini kok bisa ya? Dari mana ya? Soalnya teman-teman dari luar negara itu ya dari Indonesia juga merantau ke sana terus mendirikan Gus Durian itu tadi. Oke, berarti mereka mendirikan Gus Durian. Gus Durian di mancanegara sana. Oke. Berarti itu pendirian itu apakah harus izin juga ke pusat yang di Jakarta? Iya, harus izin juga. Harus mendapat perizinan terus nanti langsung mendirikan yang di sana. Oke, ternyata bisa ya pemirsa untuk Gus Durian. Semisal ada warga negara Indonesia yang mereka akhirnya bertempat tinggal di luar negeri, mereka mendirikan Gus Durian yang di mancanegara di sesuai negara yang mereka tempati begitu berarti ya. Iya. Ini Kak Ruben ya. Kalau di Jerman itu berarti dia memang orang asli Indonesia begitu, Orang merantau. asli Indonesia ya. Kerja atau apa mereka? Rata-rata di sana kerja. Iya, rata-rata yang di sana itu TKW, TKI, Tenaga Kerja Indonesia itu orang Gus Durian merantau ke sana dan mendirikan Gus Durian itu tadi di sana. Sudah berapa lama kalau yang di Jerman itu? Wah itu lama sih, hanya kurang lebih berapa tahun ya yang kemarin tuh ya, lupa saya. Udah Iya, udah lama sih, begitu ya. iya. Kalau untuk Gus Durian sendiri ini ada di beberapa negara, negara apa saja? Ini. Kalau yang Kak saya Ruben. tahu sih ya Malaysia, Jerman sama Inggris. Dan kayaknya masih banyak lagi sih yang lain. Kalau yang masih diketahui dan yang masih terdeteksi saat ini pemirsa yang di luar negeri ini ada di Malaysia, Jerman dan juga Inggris. Inggris, gitu. iya. Kalau untuk di Jerman tadi itu udah jelas ya karena mereka itu ada keperluan bekerja begitu ya. Iya. Nah, kalau untuk yang di Malaysia apakah juga karena mereka bekerja? Kayaknya sama semua sih Kak. Teman-teman dari Gus Durian Indonesia merantau ke sana, mendirikan lagi di sana dan memperluas jaringan di sana. Oke, mereka ingin memperluas lagi jaringan. Maksudnya Iya. ingin memperluas jaringan di negaranya yang di sana, apa mereka ingin memperluas keanggotaan? Memperluas jaringan Gus Durian yang di sana dan memperbanyak keanggotaan juga ya. Kalau yang di Jerman, ada Jerman, Malaysia, Inggris. Yang di Malaysia, Jerman, Inggris ini anggotanya mereka udah sampai mengajak berapa banyak anggota? Banyak sih Kak, kurang ya itu nggak tahu sih pokoknya Banyak gak sih? banyak sih. Kira-kira sampai berapa banyak? Satu negara mungkin 1000-an mungkin. Oke. Iya. Itu yang diajak juga anggotanya orang-orang dari negara itu ya? Atau sama-sama Indonesia, orang Indonesia? Kebanyakan dari Indonesia. Kebanyakan dari Indonesia. Apalagi yang sudah mengenal Gus Dur itu kebanyakan kayak suka gitu loh. Tapi dengan- kenapa kebetulan sekali mereka di sana juga bertemu dengan teman-teman sama Indonesia? Mungkin di sana ada komunitasnya mungkin ya. Bisa jadi karena di sana ada perkumpulannya Iya, ya, gitu ada ya. komunitasnya Oke, juga. bisa ya. Oke. Nah, tapi sejauh ini masih sering ada seperti sharing session kah antara dengan Gus Durian Indonesia dengan yang di luar negeri? Apakah ada sharing gitu, pertemuan mungkin Ada. lewat Zoom atau lewat Zoom. handphone gitu? Bisa ada. Yang kemarin itu di Jerman sih. Dari Jerman dan di Jerman itu ke Indonesia juga. Sempat di basecamp sini selama 4 hari. Oke. Iya. Berat itu orang Indonesia ya? Orang Indonesia merantau ke 4 hari Jerman. ya? Iya, ke sini Oke. 4 hari. Apa yang mereka ceritakan? Tentang itu sih. Orang Jerman ini di sana itu sebagai dosen kayaknya ya. Sebagai dosen, sebagai psikolog. Oke. Iya, psikolog. Dan di Indonesia kemarin hanya jalan-jalan sih Kak. Tapi kita buka kayak jagongan. Oke. Iya, jagongan Gus Durian waktu kemarin itu. Ya di sini tempatnya, bukan? Di sini 1 hari terus langsung ke tempat Gus Duriannya Om Darno, Om Ajiwo yang kemarin. Berarti ketika itu yang Gus Durian cabang Jerman
main ke Indonesia, Main ke pulang ke Indonesia. Indonesia hanya 4 hari karena untuk menemui teman-teman Gus Durian di sini begitu Kota ya. Batu, iya. Ketika itu di Gus Durian Batu, Gus Durian Batu. Kita masih di Gus Durian Batu lingkungannya. makin deras ya ini Iya, bilangnya, makin makin ya deras. pemirsa ya, dan semakin santai saja ya untuk ngobras sesi kali ini ya pemirsa ya. Oke, Kak Ruben, berarti kalau untuk yang Malaysia apakah mereka pernah meluangkan waktu untuk pulang untuk ke Gus Durian Batu? Belum sih, Belum ya. belum. Oke pemirsa, wow, keren banget ya ini ya tuh. Hujannya deras sekali ini. Kita hujan-hujanan yuk. Oke pemirsa ya, nah ini kira-kira apa ada harapan yang mau disampaikan, harapan ke depan ke pemirsa, silahkan. Semoga Gus Durian Indonesia bisa memperluas lagi jaringannya dan juga di mancanegara juga. Itu aja sih, Kak. Oke, terima kasih Ya. atas waktunya. Saya doakan semoga sukses selalu Amin. untuk Kak Ruben Tacing. Tichan ya. Oh ya bener ya, Ruben Tichan ya. Touching. Ruben Tachin bukan Tichan, pemirsa ya, Ruben Tachin pemirsa. Dan Ya. terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.